Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kali ini di video Rijal akan membahas tema tentang sebuah fakta yang dimana jadi kita pembodohannya. Jadi temanya itu sebuah fakta yang jadi pembodohannya. Nah, seperti yang kita ketahui, cuitan atau motivasi yang dikatakan Pak Insinyur Soekarno, dia pernah mengatakan gini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Nah, namun ada pembalasannya gini, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, itu jelas ya, karena apa yang dikatakan beliau Pak Soekarno ini betul, guys. Jadi sebuah fakta yang terjadi emang benarnya terjadi, karena dia melihat sendiri apa-apa yang terjadi sehingga hal tersebut bisa terjadi begitu. Cuman begini ya, kita sebuah negara yang besar, memiliki sumber daya alam yang besar segala macam, tapi kita sangat disayangkan kita masih ketinggalan ya, masih belum maju. Nah, sedangkan negara-negara ASEAN lainnya, negara yang kecil tapi maju, bahkan walaupun tidak sumber daya alam, sebagian mereka bisa menguasai perekonomian sumber daya alam walaupun tidak punya. Mengapa? Karena mereka memiliki keberanian serta memiliki sumber daya manusia yang kuat, cerdas, dan lingkup pertemanan circle sebuah negara dari segi minim korupsi apa segala macam, jadi sehingga mereka menjadi negara yang besar dan maju. Yang sangat disayangkan kita ini masih begini-begini aja ya. Karena itu tadi apa yang dibilangkan berdasarkan motivasi Pak Soekarno itu memang betul adanya gitu ya. Kalau kita misal begini-begini aja, tidak bakalan bisa berubah, karena sulitnya melawan dan sulitnya hukum yang ada pada di negara kita tersebut, sehingga kita males kadang kita berkomentar, bersuara, walaupun yang pada nyatanya negara kita demokrasi, tapi di era sekarang kita sulit bersuara karena keterbatasan dan segala macam. Jadi yang namanya kemerdekaan itu minim ya, kecil menurut pendapat saya. Jadi sebuah kemerdekaan itu ialah terletak pada orang-orang yang berduit, kawan-kawan ya, seperti kita lihat. Jadi negara kita kalau mau maju haruslah berubah. Jangan takut untuk disetir oleh siapapun itu. Nah, kalau kita mau maju, kalau kita tidak mau maju, ya udah begini-begini aja negara kita ini sampai kapanpun. Nah, mengapa negara-negara luar seperti Arab yang sumber daya alamnya banyak mereka bisa maju? Karena adilnya mereka semua pemimpin, jadi tidak gampang tersetir oleh sana sini. Namun apakah mereka secara garis besarnya tenang walaupun mereka maju apa-apa? Kadang belum tentu juga, bisa jadi perlawanan oleh rakyatnya sendiri, kan kita nggak tahu juga ya. Jadi begitu yang istilahnya maju, belum tentu secara kita melihat tuh maju dari cara yang lain ya.
bisa jadi entah ada konflik misalkan dari rakyatnya apa segala macam. Nah kalau kita jelas gitu guys, kita merdekanya hanya sekedar bisa hidup tenang, itu hanya sebagian. Namun bagi rakyat-rakyat misalkan nelayan atau petani apa segala macamnya sejahtera, belum tentu. Kata-kata sejahtera itu hanya sekedar kata-kata ya pengalian isu apa segala macam. Jadi ya begitulah di negara kita ini. Kalau mau maju haruslah kita melawan hal-hal itu, tapi kalau nggak mau maju ya udah kita hanya diperbudak ya oleh bangsa-bangsa asing. Dan ketika misalkan negara ini rusak, maka yang terjadi ialah rakyat mau nggak mau harus menerima kenyataan, dan orang yang berduit kalau udah rusak sebagai jadi bawahan, ataupun kalau udah rusak negara ini mereka pindah ke negara orang lain. Jadi begitu ya, sangat disayangkan di negara kita ini. Saya nggak mau menyinggung sana sini, cuman adalah kenyataan yang terjadi di negara kita, kawan-kawan. Jadi takut sekarang orang bersuara yang katanya dulu demokrasi sekarang agak payah. Karena ketika masyarakat atau rakyat ngomong begini begitu, pasti hukuman yang terjadi sangat cepat. Tapi ketika orang yang berduit, orang itu kadang agak payah dihukum. Ya kita tahu sendirilah, jadi itu aja. Ini sekedar pendapat ya, fakta apa yang dikatakan oleh Pak Soekarno itu betul kawan. Jadi intinya sebagai seorang pemimpin, mari kita bersatu dan harus kuat lawan mereka. Tapi ya gimana ya, itulah yang terjadi. Sangat sulit sebenarnya untuk melawan. Karena gini ya, di negara sendiri, orang tinggal negara sendiri tapi memusuhi rakyatnya sendiri. Jadi sangat bingung itu kawan-kawan. Tapi kalau misalnya negara luar misalnya mau merusak negara kita misalkan, ya masuk akal, karena kan mereka kan misalkan iri lihat sumber daya alam kita banyak. Nah sangat masuk akal. Tapi yang nggak masuk akalnya, kita tinggal negara sendiri, kita merusak negara kita sendiri, itu sangat aneh. Ini sekedar pemahaman aja ya, cuman itu tadi apa kawan-kawan, sangat lucu gitu ya. Mau maju tapi masih gini, nggak bakalan bisa maju kalau kita tidak mau merubah dan melawan. Mungkin itu saja ya, aneh yang ditakutkan. Kalau hal ini nggak bisa diberantas apa segala macam, takutnya akan mendatang kita diperbudak terus gitu sama bangsa-bangsa asing gitu. Mungkin itu saja. Ini nggak ada masuk menyinggung, sekedar cerita-cerita ya, cerita-cerita berdasarkan apa yang dikatakan beliau, memang benar faktanya begitu. Jadi kalau mau maju harus kita berubah, itu aja. Dan ketika kita sudah masuk sebuah circle, kita jangan mudah terpengaruh. Jadi harus pikir-pikirkanlah matang-matang. Mungkin itu saja. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.